Pak Nyoman tadi melihat langsung kehadiran di sidang, namun hakim mempertanyakan JP tidak dihadirkan Ahmad Joni sendiri. Gimana tidak? Yang pasti majelis hakim kan minggu yang lalu sudah mengeluarkan penetapan. Penetapan majelis hakim itu adalah karena eksepsi Ahmad Joni dan kawan-kawan ditolak dalam putusan sela, akhirnya majelis hakim mengeluarkan penetapan. Penetapan itu meminta jaksa penuntut umum untuk menghadirkan 6 tersangka untuk diperiksa dalam sidang pembuktian sidang pertama, berarti setelah putusan sela. Nah, tadi seharusnya kan Ahmad Joni sudah hadir dalam sidang untuk pemeriksaan saksi-saksi. Kalau kita lihat tadi, jaksa kan sudah menulis surat atas penetapan hakim kepada Dirjen Menteri IMIPAS. Nah, jawaban Dirjen adalah untuk sementara tidak bisa menghadirkan Ahmad Joni dalam sidang hari ini, Kamis tanggal 4. Itu sih menurut saya contempt of court malah. Itu namanya penghinaan juga lah. Iya kan? Apapun alasannya, Jaksa sudah mendapat pelimpahan perkara dari penyidik. Jaksa sudah melakukan dakwaan. Pengacara Ahmad Joni sudah mengeksepsi atas dakwaan. Dan jaksa juga sudah menjawab eksepsi daripada pengacara dalam pledoi. Artinya jaksa di sini kapasitas dia adalah ingin membuktikan bahwa Ahmad Joni itu bersalah seperti dakwaan yang dia sampaikan dalam pengadilan, kan gitu ya. Nah, setelah putusan sela itu ditolak, sidang dilanjut, jaksa disuruh menghadirkan terdakwa. Ada hambatan karena Dirjen Pas atau Menteri IMIPAS tidak mengabulkan. Seharusnya warga negara dalam perkara sebagai tersangka dan sebagai saksi tidak ada tawar-menawar, sesuai dengan penetapan hakim untuk dihadirkan harus hadir. Itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau ataupun pihak jaksa tidak menghadirkan dengan alasan ada surat jawaban dari majelis dari Dirjen Pas atau IMIPAS, menurut saya itu apakah itu termasuk golongan contempt of court, penghinaan atas pengadilan, karena penetapan pengadilan itu kan produk yang harus ditaati. Betul. Dan produk yang dikeluarkan penetapan itu oleh hakim pasti sudah diberikan kepada IMIPAS oleh kejaksaan. Namun kan pertanyaannya kan dia masih proses penahanan dalam perkara yang lama, yaitu 6 bulan ke depan. Dia punya hak untuk menahan itu. Nah, itu gimana berarti sendiri? Ya, kan dia sekarang sebagai tersangka. Konteksnya berbeda. Hak Ahmad Joni untuk menyampaikan pembelaan, untuk menyampaikan suatu kebenaran dalam sidang perkara yang berbeda. Betul. Karena dakwaan. Nah, sekarang kalau orang didakwa terus dia tidak bisa hadir untuk menyampaikan pembelaan atau pembuktian itu sama dengan Ahmad Joni itu udah mati, Pak. Itu sama dengan mematikan hak keperdataan seseorang. Hak untuk hidup, hak untuk mendapatkan keadilan, hak untuk menyampaikan pendapat dengan tenang. Jadi hak keperdataan ini sudah dimatikan. Karena apa ya? Penetapan hakim itu adalah produk, bisa dikategorikan adalah produk undang-undang yang harus ditaati. Nah, begitu juga surat penolakan untuk menghadirkan Ahmad Joni ditolak oleh Menteri IMIPAS, yaitu Dirjen Pas. Itu namanya produk pejabat tata usaha negara. Dari Abang sebagai ketum atau ketua Ganas ini melihat
peradilan dengan ya kita tunggu aja. Kita tunggu aja karena penetapan itu belum dicabut. Majelis Hakim belum mengeluarkan penetapan baru. Kita lihat aja Kamis depan. Ya. Tapi harapan dari Ganas sendiri dengan proses kasus-kasus narkoba kemarin juga 5T yaitu setelah ditangkap juga bandar besar. Gimana melihat itu juga? Ya yang pasti kan kerugian negara akibat belanja narkoba ilegal kan ribuan triliun, Pak. Nah. Ya, ribuan triliun. Tanya aja Menteri Keuangan. Implikasi belanja ilegal narkoba triliunan itu uangnya kemana akhirnya? Jangan-jangan itu masuknya ke luar negeri. Itu kan uang rakyat yang dikuras oleh dan narkoba ini kan seperti rayap. Rayap ini kan pelan-pelan, Pak. Ada waktunya untuk rumah itu akan ambruk. Tapi kan hak seorang terdakwa apapun tersangka dengan meminta kehadiran itu juga hak prerogatif atau hak manusianya, Bang. Untuk Ahmad Joni itu hak yang melekat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang lahir. Artinya kalau hak seseorang dihalangi tanpa alasan secara hukum yang jelas, itu sama dengan mematikan hak keperdataan Ahmad Joni 100%. Tapi melihat respon seorang hakim yang tegas, profesional sendiri gimana tadi? Ya, saya rasa beliau untuk sementara tidak goyah atas penetapan yang sudah dikeluarkan oleh Majelis Hakim ya. Tinggal nanti apakah jaksa mampu meyakinkan Dirjen Pas atau Menteri Mipas untuk menghadirkan. Kalau tidak bisa menghadirkan, suratnya penolakan itu adalah produk pejabat tata usaha negara. Kalau produk pejabat tata usaha negara bisa merugikan pihak lain atau warga negara lain, itu bisa diuji. Oke, terima kasih Pak Nyoman. Berita terupdate, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya. Rasis, rumor artis dan selebritis, bukan gosip tapi fakta.